Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita review tang dari Fuji ya. Nah ini serinya 1150B 200. Nah ini tang dari Fuji ya, ini agak mirip dengan seri GP guys ya. Yang seri GP itu yang saya pernah review adalah GP 175. Tapi di sini handle-nya agak lebih mirip seperti Kurokin ya guys ya. Dia berstruktur seperti ini. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan Kurokin, nah ini handle-nya hampir mirip ya. Tapi Kurokin agak lebih ramping ya guys ya. Ini agak lebih ramping. Dan juga ini tipenya true linesman plier ya guys ya. Dengan crimper di bawahnya. Lalu selanjutnya kita lihat mungkin secara dimensi kali guys ya. Secara dimensi. Kita akan coba ukur secara dimensi. Ini kita lihat dimensinya berapa ya. Oke. Nah ini sekitar 21 ya guys ya. Jadi nggak benar-benar 8 inch ya guys ya. Artinya 21 senti. 21 senti. Lalu selanjutnya dari sisi ketebalan jawsnya. Nah ini karena linesman plier ini lumrah ya guys ya. Untuk ukuran jawsnya seperti ini, besar dibandingkan dengan side cutting plier ataupun tang kombinasi pada umumnya. Ini bisa dilihat dengan Fuji Kurokin. Nah ini masih numpang ya, mantap ya. Dengan GP 175 ini ya agak sedikit besar ya, karena ini memang berbeda ukuran. Ini 7 inch dan ini 8 inch. Coba kita pastikan lagi ukuran dari ketebalannya ya guys ya. Nah ini ketebalannya bisa dilihat 14,35, mantap. Lalu selanjutnya dari ukuran handle ya guys ya, dari handle ya. Nah ini bisa dilihat tebal handle-nya 16,37. Lalu dari rantangan handle ya kita lihat. Nah ini di 6,5 ya guys, 5,5 ya, 5,5 senti. Kalau kita perhatikan dengan yang GP 175, ini GP 175 agak lebih besar ya handle-nya, agak lebih besar karena dia nggak berstruktur juga di sini. Bisa kita lihat handle-nya berapa ya dia, seperti ini ya. Nah, ini 1659 ya, 1659 dan di sini 1628 ya, beda sedikit ya, tapi terlihat agak lebih tebal, 14 dan ini jauh ya, 1229, beda 2 cm, beda 2 cm. Jadi memang untuk yang 175 ini agak lebih tebal dibandingkan yang seri 1150B. Ini agak lebih ramping dan di sini ada untuk cantolan ya, tapi nggak disediakan cantolannya. Jadi harus menyediakan sendiri. Kalau Kurokin ini udah ada cantolan seperti ini ya. Jadi agak lebih elegan ya. Dan sini ada Fujiya. Ini hampir mirip sih sebenarnya dengan Kurokin ya. Tapi Kurokin di sini high leverage dan ini non high leverage. But ya it's okay lah. Kita akan coba secara performanya ya dari tang 8 inch 1150B ini Fujiya. Kita mulai dari NYA ya, ukuran 4 mili. Oke. Nah, ini wajar ya karena berukuran 8 inch dan juga non high leverage. Jadi agak sedikit mengeluarkan tenaga. Ya, kalau dibandingkan dengan Kurokin ya beda lah. Ini 9 inch dan juga high leverage ya guys ya. Ini benar-benar effortless. Lalu kita lanjut ke 3 kali 1,5 ya, 3 kali 1,5. Nah ini benar linesman plier bener guys. Ini benar-benar linesman plier. Kalau kita lihat giginya ya, titnya seperti ini. Ini agak lebih besar kan, titnya lebih besar dibandingkan dengan side cutting plier nih, kecil-kecil. Nah seperti ini ya.
Ini perbedaan titnya ini bisa mengisyaratkan berbeda kegunaannya guys ya. Untuk yang besar ini biasanya digunakan untuk kawat ataupun tembaga yang berukuran besar ya, kayak NEA segala macam. Kalau yang kecil seperti ini lebih cocok ke serabut ya guys ya. Kita akan coba plastic stripe. Ini plastic stripe ini bisa dilihat ini masih ada sisa banyak ya guys ya. Nah ini kalau nggak presisi dia nggak bakal bisa terpotong dengan sempurna. Kita bisa bandingkan lah dengan yang linesman plier lain ya di tang battle awal. Kalau nggak salah itu nggak ada yang bukan nggak ada ya, tapi jarang ada yang bisa memotong plastic stripe. Kita coba yang 3 kali 2,5. 3 kali 2,5. Nah 3 kali 2,5 oke. Sini ada ergonomic handle-nya jadi bisa nekannya tuh bisa mantap lah. 3 kali 2,5 masih nggak ada isu ya. Kalau mau dibilang dengan yang ukuran kecil ya, ini ukuran 7 inch yang GP 175, ini 3 kali 2,5. Nah ini perbedaan powernya agak sedikit terasa ya, dan ukuran blade-nya pun bisa dilihat lebih panjang yang 8 inch tentunya ya. Tenaganya pun ya kalau saya bilang lebih up ya dibandingkan yang 175. Oke, yang selanjutnya kita coba yang serabut ya guys ya, serabut. Nah ini kita serabut, ini agak deg-degan nih kalau yang serabut. Apakah Fuji ya 1150 ya bisa memotong serabut? Kita tes. Mantap ya, benar-benar mantap, serius ya. Kita uji dari bawah hingga ke atas itu benar-benar blade-nya presisi habis, serius presisi habis. Kita coba sekali lagi. Keputus semua guys. Nah ini kita coba lagi paling belakang. Ih, benar-benar presisi habis, serius nih, presisi habis. Untuk yang seri 1050B ini ya, ini bisa kita lihat, coba satu aja seperti kemarin ya. Kita fokuskan. Oke. Ih, bisa dilihat guys ya. Tajam banget nih, serius tajam banget. Ih, mantap lah, serius ini mantap nih. Untuk yang seri 1050 ini dia lebih ramping dibandingkan dengan seri GP. Dan juga blade-nya kalau saya bilang sama ya, presisinya sama lah kalau dibilang dengan seri GP ini. Nah ini kalau dilihat yang seri GP satu aja. Nah mantap kan, ini sama lah dengan seri GP secara kepresisian blade-nya. Kita lihat tit ya, bisa lihat nih guys. Titnya ini di bagian tit yang belakangnya ini nggak rapat ya guys ya, nggak rapat tuh. Nah tapi bisa lihat, nah ini nggak bisa ya, kecuali dia di sini. Nah untuk memotong sebuah kertas. Gila ya, kertasnya dipotong halus banget. Tapi memang kalau seperti ini ya bisa dilihat nih, ini kertas pun molos ya guys ya. Dan memang penggunaannya bukan untuk bahan-bahan yang tipis ya guys ya. Ini berbeda dengan bahan-bahan yang tipis ini ya. Bahkan Fuji ya linesman pun seperti ini ya, yang side cutting plier. Bentar, karena memang sesuai standar ISO ya guys ya. Ini blue point, bisa dilihat. Nah, untuk yang seperti ini nih, ini benar-benar mengutamakan kekuatan daya potongnya ya. Tapi dia tidak meninggalkan sisi daripada kekuatan grip powernya ya untuk twisting. Kita coba lagi yang lebih keras ya, lebih keras. Kita punya kawat nih. Nah ini kawat,
Ini sekitar ukuran berapa ini? Diameternya 2,5 mili ya. Mantap. Ini nggak berasa guys, nggak berasa serius. Kita ganti yang lain lah, yang lain. Di sini ada rantai. Pecah semua, rantai pecah semua. Oke, apa lagi ya? Oh, ini dia. Ini ukuran 25 mili ya kemarin ya. Ukuran 25 mili. Wah, keren serius guys, keren. Nggak ada yang nyangkutnya ya, nggak ada yang nyangkutnya. Di ukuran 25 mili. Mantap. Bisa dilihat. Nah, 25 mm persegi. Mantap. Jadi secara daya potong ya, ini keren banget. Serius keren banget. Kita coba sling yang 6 mili ya guys ya. Sling yang 6 mili. Ini non high leverage loh guys. Ini non high leverage. Kalau yang high leverage ya selesai lah. Kalau ini non high leverage, bisa dilihat ya. Keren ya. Non high leverage guys. Serius. Ini kalau yang brand lain ya, non high leverage. Serius. Ya, saya hanya membandingkan ya dengan yang non high leverage yang lain ya. Tapi yang ini bener-bener sumpah serius. Ini yang tadi ya. Ini saya kedepanin. Bisa dilihat bedanya ya. Bener-bener tajam, serius tajam banget. Dari sisi gripnya pun, nah ini nggak lepas guys, serius nggak lepas. Bener-bener kuat ya guys ya. Keren ini. Ini Linesman plier-nya mantap lah ini. Dengan struktur ketebalan yang saya bilang mantap ya, ketebalannya. Dan ini di belakangnya ini black oxide ya, atau black phosphate ya. Biasanya black phosphate sih yang lebih kuat untuk daya tahan karatnya. Kalau black phosphate itu lebih ke heat ya, lebih heat resistant ya. Dan untuk yang ini, di yang ukuran shiny-nya ini dia hanya di brush ya dengan chrome. Jadi kalau kita rawat dengan benar, sebenarnya kayak GP175 ini setiap kali saya pakai saya lumasi pelumas atau oil ya, lalu dilap dan dimasukkan kembali ke dalam tempatnya. Nah, itu awet guys, jadi nggak karat. Nah, begitu juga sama perawatannya dengan ini ya. Ini ya karena memang sama, beda ukuran doang. Ini untuk ada ukuran buat crimping ya, ada crimpingnya. Kita coba untuk twisting ya. Nah, untuk twisting tadi gripnya udah oke banget ya, oke banget, serius. Ini kita twisting yang kabel 3x1,5 aja ya. Ini memang cocok untuk kabel-kabel tunggal seperti ini ya. Kabel-kabel tunggal ini benar-benar pas lah, nggak ada rasanya buat twisting seperti ini ya. Mantap ya. Nah, ini kita coba twisting kabel yang serabut, bisa nggak nih? Ya, kalau untuk serabut ya agak sedikit susah ya kalau nggak di seperti ini. Kalau seperti ini ya kena ya, karena emang ada cheatnya. Jadi ada insulatornya di situ dan kita langsung twisting seperti ini ya. Ya guys, mungkin itu kali sih ya. Dimana Linesman plier ini ada fungsi crimpingnya guys ya. Dan fungsi crimpingnya kita coba kali ya. Ini yang kecil aja kak. Nah, ukuran kecil seperti ini dia masuk ya. Nah, seperti ini. Kita coba krim di dalamnya. Oke. Nah, seperti ini guys ya. Mantap. Ya, udah pas lah, mantap lah ya.
untuk fungsi crimpingnya. Saya rasa GP 1150 ini ya menjadi pilihan terbaik ya kalau ada instalasi non live circuit ya. Dan juga bisa dilihat blade-nya tuh benar-benar presisi guys, serius presisi dan tajam. Kalau kalian memang bekerja di off circuit, ini benar-benar pas lah, keren nih asli. Dari secara performa ini kalau saya bilang dengan GP ini ya bisa dibilang mengungguli ya, karena segi powernya pun terasa, karena ini 8 inch dan ini hanya 7 inch ya guys ya. Dan dari sisi handle-nya pun berbeda, ini agak sedikit grippy ya. Jadi benar-benar mantap lah, serius guys. Oke guys, mungkin itu aja kali guys ya video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.